waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah, mengenai perjanjian Pilpres saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah Anies Baswedan punya utang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno, kata elit Partai Golkar, dilansir dari fifa.co.id. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan berutang uang sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, dalam podcast Akbar Faisal Ansesor. Itu memang waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu, Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Ya oke. Ucapan Erwin Aksa itu viral di media sosial TikTok. Salah satunya diunggah akun Lidah Rakyat. Awalnya, dia menyebut ada satu perjanjian lagi, yaitu perjanjian utang piutang selain perjanjian politik. Perjanjian itu dikatakan ada pada kuasa hukum Sandiaga Uno saat itu, yakni Rikrik Rizkiana. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira yang ada di Pak Rikrik itu. Ya intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang kali ya, kata Erwin seperti dikutip, Minggu 5 Februari 2023. Lantas Erwin ditanya siapa yang berutang, dan siapa yang diutangi. Kemudian dia menjawab yang punya uang yang memberikan utang ke dia yang tidak punya uang. Dia lalu ditanya Sandi yang mengutangi Anies. Disinilah Erwin menjawabnya. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies, tanya Akbar Faisal ke Erwin Aksa. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih waktu itu. Jadi kira-kira begitu, itu yang saya lihat, ada di Pak Rikrik itu. Nilainya apa ya? 50 miliar rupiah barangkali, jawab Erwin. Pada kesempatan tersebut, Akbar Faisal juga sempat bertanya apakah Anies Baswedan sudah melunasi utangnya pada Sandi. Dia meragukannya dengan mengatakan, saya kira belum, barangkali ya. Muncul isu tentang perjanjian politik yang diteken Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ex-Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno. Muncul isu tentang perjanjian politik yang diteken Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ex-Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membenarkan ada perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo. Tapi, ia tak bisa membeberkan detail isi perjanjian tersebut. Dia mengatakan, perjanjian itu bersifat internal dan bukan untuk konsumsi publik. Jadi, kalau ditanya apakah ada perjanjian? Ada. Tetapi isinya apa? Ya, kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik, kata Dasko dikutip dari Twan News, Rabu, 1 Februari 2023. Dia menegaskan perjanjian itu ada. Perjanjian itu bentuknya tertulis. Dia bilang perjanjian ditulis Fadli Zon. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya, kata Dasko. Sementara itu,
Perwakilan Anies Baswedan dalam tim kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, membantah isi perjanjian bukan soal pencapresan. Dia bilang perjanjian itu terkait pembagian beban biaya pilkada dengan Sandiaga Uno. Maka itu, Sudirman menegaskan tak ada perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo. Setahu saya tidak ada perjanjian antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-samakan. Yang ada perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi, itu saya baca, kata Sudirman Said di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 31 Januari 2023. Saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah, mengenai perjanjian pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah, saya ini kan membantu Pak Prabowo kan, ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, saya akan fokus ngurus Jakarta. Karena itu di pemilu ini saya juga ikut. Nah, karena itu pada waktu wawancara Mata Najwa kalau tidak salah kan, yang diputar-putar ulang kan, bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta. Dan itu sudah ditunjukkan, sudah ditunjukkan. Dia menekankan isi perjanjian tersebut adalah saat Anies berhasil menangkan Pilkada DKI 2017, maka utang piutang dianggap selesai. Kata dia, hal itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Sudirman kembali menekankan tak ada perjanjian soal maju capres antara Prabowo dan Anies. Dia mengaku jelang 2019, dirinya coba konfirmasi ke Anies langsung terkait bersedia maju jadi kontestan Pilpres 2019 atau tidak.